Sekeras apapun aku berusaha, rasanya sulit banget untuk bisa bersyukur. Aku kesepian, sedih, gak berharga. Dan aku cuma bisa nangis dan nangis. Aku gak tahu penyebabnya, tapi aku rasanya cuma hampa. Di episode ini, kami dari SMA 50 Jakarta berkolaborasi dengan SMA Bakti Mulia 400 akan ngobrol tentang glorifikasi mental health. Gangguan kesehatan mental meningkat tajam di masa pandemi COVID-19, khususnya pada remaja. Tetapi masih banyak orang yang tidak memedulikan masalah ini. Maka dari itu, kami ingin mengenalkan kepada masyarakat sekitar mengenai apa itu kesehatan mental. Tidak hanya itu, kami juga akan membahas mengenai beberapa gangguan kesehatan mental yang sering dialami oleh remaja. Dan kami juga ingin agar orang-orang di luar sana untuk berhenti menyalahgunakan kata yang berhubungan dengan gangguan kesehatan mental, misalnya depresi, overthinking, dan insecurity. Aduh, gue lagi insecure nih. Kata-kata tersebut tampaknya sudah menjadi kata-kata wajib yang diucapkan ketika bertemu teman di suatu tongkrongan. Sebenarnya, insecure itu apa sih? Overthinking itu apa? Dan kenapa anak muda sekarang sering banget self-diagnose terhadap situasi mentalnya? Keambiguitasan tentang mental health yang masih banyak orang lain pertanyakan menjadi alasan masif untuk kami mengangkat isu ini menjadi sebuah obrolan yang menarik. So, Stroopers, stay tune ya! Semuanya, apa kabar nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat-sehat terus ya. Selamat datang di podcast kolaborasi antara SMA 50 Negeri Jakarta dengan SMA Bakti Mulia 400. Wah, aku nih udah gak sabar banget nih sama podcast pada kesempatan kali ini. Nah, perkenalkan, nama aku Keila Talitalea. Hari ini aku akan menemani teman-teman sekalian sebagai host. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, aku akan ditemani sama 3 orang yang benar-benar spesial banget yang udah gak sabar nih buat aku kenalin. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman udah lihat dari judul videonya, kita akan membahas mengenai kesehatan mental. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Tapi masih banyak di luar sana orang-orang yang mungkin belum mengetahui mengenai kesehatan mental, atau bahkan banyak dari mereka yang sudah tahu tapi tetap tidak peduli atau malahan tidak begitu memikirkannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh seputar kesehatan mental yang sering dialami sama remaja. Maka dari itu aku udah mengundang 3 orang remaja yang benar-benar keren banget, yang aku gak sabar untuk ajak berbincang, untuk aku ajak diskusi. Nah, aku mau manggil yaitu Dava. Halo Dava. Oke, halo Keila, gimana nih kabarnya? Wah, aku tuh seneng banget, udah gak sabar banget ya kan Dava? Betul banget nih. Nah, langsung aku mulai aja kali ya. Langsung mulai gas. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Dava Putra, biasa dipanggil Dava. Nah, di sini aku dari SMA 50 Jakarta dan hobi aku biasa kalau lagi pandemi gini main game atau nge-scroll sosial media atau streaming aja gitu. Wah, betul banget. Pasti semuanya remaja di sini bisa relate banget sama kita ya, Dav. Main game sosial media itu udah jadi keseharian banget deh buat remaja. Nah, selanjutnya aku akan memanggil partner aku di sekolah yang udah jadi partner selama 2 tahun, yaitu Hevita. Halo Hevita. Halo Keila. Boleh langsung deh, langsung perkenalan diri. Oke, siap. Kayaknya semua udah pada semangat nih, kayak aku semua ya. Halo semua, perkenalkan nama aku Evita Clara, biasa dipanggil Evita. Aku sekolah di SMA Bakti Mulia 400, angkatan dan Keila. Nah, aku walaupun gak pandemi, aku tuh suka banget main basketball. Nah, sampai sekarang aku tuh masih hobi banget yang namanya main basketball dan juga berenang. Wah, jadi semangat banget ya. Dava suka berenang, Hevita suka basketball. Beda banget ya nih. Nah, selanjutnya kita akan memanggil satu orang yang gak kalah spesial dari 2 lainnya, yaitu Hanifa. Halo Hanifa. Halo Keila. Nah, Hanifa boleh langsung aja perkenalkan diri kepada viewers nih. Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Hanifa dari SMA Negeri 50 Jakarta. Jadi juga aku sebagai, kalau di OSIS ya aku partneran sama Dava gitu. Terus kalau untuk hobi sendiri, hobi aku olahraga, kayak aku suka lari. Terus
ya hobi olahraga gitu lah pokoknya. Salam kenal. Wah, salam kenal. Wah, udah semangat banget ya guys. Aku jujur sebenarnya gak bisa relate sama kalian karena kalian pada suka olahraga gitu ya. Sedangkan aku gak begitu suka gitu. Nah, langsung aja ya. Kita langsung ngebahas tentang topiknya karena pasti di pembicara kita udah pada gak sabar banget nih. Nah, teman-teman, Dava, Evita, Hanifa, kita akan membahas tentang mental health. Wah, Wow. Oke topiknya deh. berat ya. Topiknya berat ya. Berat. Tapi jangan khawatir karena aku di sini kita akan ngobrol, kita akan nanya tentang seputar pendapat kalian, pikiran kalian. Nah, maka dari itu aku mau nanya. Menurut Dava, Hevita sama Hanifa, mental health itu apa sih? Dan apakah penting mental health itu? Boleh dimulai dari Hevita? Oke, thank you Kela. Ya menurut aku itu mental health tuh penting banget sih Kay. Kalau Kela nanya mengenai pengertian tentang mental tuh banyak banget sebenarnya. Cuman biasanya kesehatan mental tuh mengacu pada suatu keadaan di mana itu mungkin tentang kepikiran atau kepribadian tentang seseorang. Dan ya maupun dalam keadaan normal ataupun dengan damai atau sedang marah kan tuh biasanya orang tuh udah kayak kelihatan tuh kan, ya berarti dia ada sesuatu gitu. Tapi menurut aku di sisi lain itu orang yang punya gangguan mental health atau ada masalah dengan mental health, dia itu seseorang yang keren buat aku Kay. Karena kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang berarti mereka udah berjuang atas penyakit mereka kayak gitu kan, dan mereka bisa melalui itu semua dengan keadaan yang kayak kita normal seperti biasa gitu. Yang paling kalau aku kayak gitu sih kayak mungkin. Wah, itu benar. Aku suka banget sama pendapat ya. Karena not everybody can survive like mereka gitu kan ya. Makanya Betul banget. Nah, selanjutnya nih, aku masih mau pertanyaan yang sama. Aku masih pengen tahu pendapat dari Dava. Gimana sih Dav, mental health menurut lo gitu? Oke, kalau misalnya menurut aku sendiri, ini karena aku takut salah-salah ngomong nih, aku udah searching dulu nih sehari sebelumnya nih aku udah sama. Aduh. Oke, aku mulai aja kali ya. Jadi kalau misalnya yang aku lihat sih dari yang aku searching kemarin, jadi itu untuk memahami lebih dalam lagi nih untuk kesehatan mental itu apa. Jadi kesehatan mental itu merupakan mencakup banyak hal. Ada mencakup kesejahteraan emosional, terus juga ada psikologis, dan yang terakhir ada sosial manusia. Nah, hal ini tuh membantu kita semua untuk berpikir, merasakan hal yang kita rasakan, dan bertindak serta menghargai stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat keputusan yang tepat. Terus juga kalau misalnya aku ngomong itu pasti teman-teman juga kepikiran nih tentang apa itu gangguan mental kan ya. Nah, kalau cari juga kalau gangguan mental sendiri itu jika kesehatan atau kita memiliki kesehatan kita ada terganggu nih atau kita punya kesehatan mental kita terganggu, maka timbul gangguan mental atau penyakit mental. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak anxiety, depression, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya tanggapan aku untuk orang-orang yang kayak gini, menurut aku sih mereka kuat banget. Tadi yang bener banget kata Hevita, kalau misalnya mereka tuh bisa menjalankan sama kayak kita, tapi dengan kondisi mereka yang seperti itu tetap bisa kayak kita. Jadi menurut aku mereka hebat banget sih. Betul banget ya. Nah, aku suka banget karena emang bener ya. Kalau misalnya kita tuh gak boleh menganggap enteng mental health itu, kita gak boleh menganggap remeh. Makanya Dava sampai nge-search dulu dalam hal kedokteran gitu ya Dava. Betul banget, iya. Nah, aku mau nanya lagi sama Hanifa. Menurut kamu gimana sih Hanifa, mental health itu apa? Oke, kalau menurut aku sendiri ya, mental health itu orang yang mempunyai gangguan kayak yang menyerang batinnya dia gitu loh, kayak teman-teman kayak, terus juga kayak dia yang benar juga kata Hevita sama Dava, orang yang kena mental health itu menurut aku juga orang yang benar-benar keren karena dia mampu apa ya kayak iniin dirinya sendiri gitu loh, kayak mampu ngelewatin semuanya itu gitu loh. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Iya betul banget ya, karena mereka they have mungkin mereka ada trauma atau ada apa, tapi mereka terus bangun, mereka terus bangkit gitu ya. Makanya semangat untuk kita semua yang mungkin lagi mengalami that battle every day. Nah, pas tadi kan Dava udah menjelaskan tentang beberapa penyakit mental ya. Nah, aku akan sedikit mengungkit kesehatan mental yang benar-benar sering banget dan gampang terjadi pada remaja.
Yaitu pasti udah pada tahu nih, insecurity. Wah, itu sudah sering sih. Ya, Udah nggak usah Sering ditanya kita lagi dengar. sih kayaknya. Hari nggak sih? Iya. Dan gampang banget ya ngerasain insecure itu, segampang itu ya, beneran. Kayak apa namanya, gini, pasti, wah coba aku pengen ceritain, aku pengen denger deh dari pendapat kalian masing-masing. Pernah gak sih ngerasain insecure, dan kayak kalau pas apa gitu ngerasain insecure? Boleh dari Dava deh, cowok sendiri nih. Oke, aku mulai. Kalau misalnya dari insecure nih kayak kegiatan setiap hari. Jadi contohnya kan sebenarnya kalau aku dari kelas yang anak-anaknya itu lumayan kayak pinter-pinter, terus juga rajin-rajin ya. Nah itu tuh ngebuat kayak salah satu pressure buat aku, dan akhirnya aku bisa kayak insecure gitu sama yang lain. Kok mereka bisa sih dalam satu hari langsung ngumpulin tugas, semalam langsung selesai gitu. Nah itu kayak contoh singkatnya sih kayak gitu sih kalau dari aku. Iya bener ya, jadi kayak bahkan di pelajaran aja tuh bisa ya gitu insecure. Nah, oke, kalau dari Hanifah sendiri pernah gak sih ngerasain insecure, dan kalau apa ngerasain insecure? Oh, pernah banget sih, udah pasti, apalagi terutama cewek-cewek ya kan, udah pasti Iya, udah betul sering banget. banget insecure kan. Ini terutama kayak Ella sama Evita tuh pasti juga sama kan. Kalau aku dulu pernah ya ngerasain insecure yang bener-bener sampai separah itu. Apalagi kan ini semenjak pandemi ya, kita udah nggak pernah ketemu orang, nggak pernah ketemu teman tuh pas awal-awal banget. Nah akhirnya pas pertengahan tuh yang kemarin COVID sempet hilang, di pertengahan itu aku ketemu teman aku tuh, udah lama nggak ketemu. Pas ketemu, lah ini kok mereka cakep-cakep banget gitu kan. Pas ketemu bener-bener blow up semua. Terus aku pas ngeliat kayak oh my god. Akhirnya pas aku pulang Kok main, gue enggak ya gitu ya sih, aku enggak ya. pas ya kan pas aku pulang main kayak aku mikir ya Allah kok aku enggak gitu. Aku mikir kayak gitu. Akhirnya ya biasa lah, namanya cewek-cewek juga pasti pernah ngerasain kayak aku langsung bener-bener akun Instagram aku, terus aku nggak pasang profil di mana-mana, sampai se-insecure itu. Parah banget sih gitu sih, kayak kalau aku pengalaman insecure yang parah banget. Iya gak sih, sampai kayak sosial media sampai ngapus, sampai gak mau pasang profil, gak mau selfie, gak mau ngepost, sampai segitunya kan. Parah banget. Jadi Bener banget, bener. kayak emang bener-bener insecure itu ya apa tuh bikin mental kita hancur bener. dan gak percaya diri gitu kan Bener ya. banget, bener. Betul. Betul, apalagi nih BTW tadi kan Hanifah ngomongin cewek-cewek, ini sebenarnya cowok-cowok juga relate nih sama relate banget ya. Gue sampai ketawa-tawa nih dari tadi mikirin kayak bener sama banget sih kayak gue juga. Pasti lu ngelihat teman-teman lu, gila badannya jadi banget. Bener banget sih. Asli. Badannya kurus banget. Bener. Nah, kalau dari Hevita gimana nih, Hev? Kalau aku sendiri kayak aku pasti juga pernah ngalamin kayak insecure kayak gitu. Bener yang juga kata Hanifah, kalau kita lihat di Instagram tuh kan orang-orang cantik banget gitu-gitu ya, kayak aduh pokoknya beda lah sama kita. Jadi kalau itu insecure tuh ya itu. Kalau tadi gue dengar dari Dava, gue denger tuh kan Dava tuh insecure pelajaran kali ya, terus Hanifah ini. Dan menurut aku tuh aku malah kalau pelajaran aku kurang kayak, maksudnya aku biasa aja kalau itu pelajaran, kayak insecure biasa. Tapi kalau masalah yang udah bersangkutan dengan tubuh kita atau yang maksudnya wajah kita, badan kita, aduh, aku udah pikir kayak aku udah pasti udah kalah gitu. Aku udah kayak pokoknya aku nggak mau lagi. Dan kalau kamu perhatiin di WhatsApp aku kan suka gonta-ganti kan, karena aku ngeliat teman aku tuh selalu yang cantik-cantik tuh profilnya kayak aduh gila gitu kan. Aku sendiri pun kayak gonta-ganti profile picture, dan kadang tuh juga gak mau ada gitu, karena aku mikir kayak cuma lah aku juga udah kalah cantik gitu, udah casain lagi semenjak pandemi, bukannya malah mengurus diri, malah lebih males lagi aku deh. Bener banget. Bener banget, aku juga ngerasa gitu loh, karena aku merasa karena pandemi ini malah semakin ngedown gitu gak sih mentalnya. Bener. Kenapa ya? Jadi tuh kayak emang bener ya, kayak yang bikin kita insecure itu ya sosial media, teman terdekat, pelajaran, bahkan keluarga aja tuh bisa ngebikin kita merasa insecure ya kan. Nah, betul. kita akan ngebahas tentang sosial media
TikTok, Instagram itu biangnya insecure remaja tuh. Itu ladang insecure dari situ sebenarnya. Betul banget, setuju. Nah, coba kita ngelihat kita ngelihat perempuan yang menutupi rasa insecure mereka dengan menggunakan filter. Tapi masih banyak orang-orang yang kayak ngatain mereka gitu. Ngapain sih pakai filter kebanyakan? Ngapain sih pakai makeup kebanyakan gitu-gitu? Pendapat kalian gimana tuh sama orang yang berpikir kayak gitu? Boleh dari Hanifah nih, aku pengen tahu. Ya kalau menurut aku sih ya orang yang kayak gitu-gitu sebenarnya nggak usah didengar sih, karena kan untuk mencintai diri kita sendiri itu ya udah dengan cara kita. Kalau kita insecure, dengan cara kita pakai efek itu bisa membuat kita percaya diri, kenapa enggak? Jadi nggak usah didengerin lah orang-orang kayak gitu, ya orang-orang toksik sih kalau menurut aku. Iya bener ya, jauhin lah orang-orang toksik gitu yang bad mouth ke kita gitu ya. Kalau menurut Dava gimana, Dava? Oke, mungkin kalau misalnya kayak pakai filter gitu kebanyakan yang perempuan ya. Dan aku juga sering dengar dari teman-teman aku kalau misalnya mereka tuh insecure sampai setiap foto harus pakai insecure maksudnya harus pakai filter Instagram gitu. Kayak setiap hari pakai filter. Dan itu menurut aku pribadi nih kalau dari mata cowok kayak sebenarnya sih kalau misalnya pakai filter maupun nggak pakai filter tuh sama aja, nggak ada bedanya lah menurut gue. Aduh kayak lu jelek nggak pakai filter tuh nggak kayak gitu sih menurut gue. Jadi kalau misalnya kalian semua nih perempuan atau mungkin ada beberapa laki-laki juga yang insecure nih sampai harus pakai filter, kayak big no banget sih. Kita juga ngeliatnya kayak oke-oke aja. Dan kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu, nggak usah dengerin karena masih banyak orang yang cinta sama kalian gitu. Betul banget. Ya itu ya. With or without filter, lu tuh cantik, lu tuh ganteng gitu. Lu tunjukin aja gitu. Bener, ya. Iya betul banget. Nah kita coba aku pengen nih ngebahas tentang TikTok. Menurut kamu gimana deh, Hev? Setiap hari scrolling TikTok gimana, Hev? Aku jujur, aku secara pribadi aku jarang main TikTok. Cuman aku sering ngeliat orang-orang suka ngepost TikTok. Orang kayak contoh ya teman aku ngeliatin cowok yang bodinya bagus gitu-gitu kan, cewek yang bodinya cantik gitu kan. Dan gue tuh emang gimana ya, maksudnya ngeliat itu aja yang bukan gue ngeliat langsung tapi dari temen gue tuh kayak langsung aduh kok gue gini ya maksudnya kok gue beda sama mereka gitu. Dan juga kalau kita balik lagi yang masalah filter, itu kan bisa juga pakai filter kan di TikTok, masih banyak banget varian filter. Dan kalaupun kayak gitu menurut gue tuh kayak lu tuh bakalan terlihat cantik atau kelihatan cantik atau lihat tersumpah tuh di orang yang tepat gitu. Kayak kita di sini kan ngeliat mereka tuh tetap bakalan cantik, kalau misalnya lu mau pakai filter berlebihan gitu-gitu gimana pun, kalau orangnya itu sayang sama tuh atau orangnya itu tahu lu, pasti dia bakalan bilang lu tuh tetap cantik walaupun tanpa filter gitu. Tetapi kadang tuh yang walaupun orang ngomong gitu, itu masih ada insecure gak sih di diri kalian kayak iya bener banget. Kan kadang kita taunya kayak ucapan lu kan emang manis gitu kan biar kitanya semangat, tapi kitanya tuh gak semangat gitu sebenarnya. Oke makasih gitu-gitu doang. Jadi kayak emang bener ya. Aku tuh kalau misalnya lagi nge-scroll TikTok tuh, wah udah isinya tuh TikTok dengan orang-orang yang segala prestasi, segala medali emas, segala begini-gini tuh gue bikin jiper. Ya Allah kok gue umur segini tapi gini-gini aja ya. Sedangkan di luar sana remaja-remaja tuh udah sukses, bisa beli mobil, beli rumah, terus cantik banget, body bagus gitu, langsung stres kan. Nah karena stres itu jadi overthinking, bener banget gak sih? Bener banget. Betul. Sih. Nah, jadi karena saking seringnya kita menghabiskan waktu di sosial media, kita tuh jadi semakin kepikiran, jadi sampai nggak bisa lepas dari sosial media itu, sampai mau tidur aja jadi kebawa gitu ya. Terus kalau misalnya kita fokus sama rasa nggak percaya diri, kita malah bisa insecure, malah bisa overthinking, bener gak sih? Bener. Aku pengen nanya tentang Hanifah. Gimana cara lu ngurusin tentang overthinking lu? Ya kalau gue sebenarnya tipe orang ya yang overthinking banget, tapi nggak banyak orang tahu gitu loh. Karena gue tipe orang yang kayak pemikir banget gitu. Terus cara gue untuk nanggulangin overthinking gue supaya gue nggak stres berkelanjutan gitu kan, karena mikirin hal-hal yang seharusnya nggak dipikirin gitu. Ya dengan cara kayak misalkan gue overthinking dengan insecure gitu, misalkan tentang insecure overthinkingan gue itu, ya udah gue harus memperbaiki diri gue supaya nggak overthinking lagi gitu, nggak memikirkan hal-hal kayak gitu lagi gitu sih kayak kalau gue.
Iya, oke. Aku agak sedih nih sebenarnya, kayak sedih gitu ya kalau ada teman kalian yang kayak overthinking malam-malam nangis gitu tuh sedih ya guys ya. Kalau kalau Dava gimana nih Dava? Oke, kalau misalnya dari aku, mungkin kalau overthinking, kalau misalnya aku nggak terlalu overthinking sih ya. Kalau misalnya overthinking, jujur nggak terlalu overthinking. Tapi aku ngeliat nih dari banyak teman aku juga yang kebanyakan overthinking. Ini besok gimana ya? Besok kita mau ngerjain tugas apa ya? Itu kayak banyak banget yang ngechat aku tiap pagi gitu. Dan itu malah ngebuat aku juga jadi overthinking gitu. Ikut-ikut. Betul, jadi kebawa-bawa. Nah, tapi kalau menurut aku sendiri, kalau misalnya untuk kita mikir panjang, it's okay sih buat kita mikir panjang, tapi jangan sampai kita overthinking gitu. Kalau menurut aku, jadi nggak apa-apa dipikirin matang-matang, asalkan jangan overthinking gitu. Iya, karena kadang-kadang ya udah kalian cuma perlu udah go with it gitu ya, jalan aja gitu. Tapi apa namanya, kalau aku sih pribadi orangnya 50-50, bisa bodo amat, bisa overthinking stress gitu. Nah mungkin pasti di luar sana mungkin ada juga viewers yang kayak gitu nih. Nah kalau dari Hevita sendiri gimana nih Hev? Kalau kalian pasti tahu, aku tuh orangnya emang overthinking banget. Apa-apa nggak pelajaran, nggak apa tuh semua overthinking. Tapi aku tuh udah ngalamin itu dari kecil sebenarnya. Dari kecil sampai aku SMP kelas 3. Lalu SMA kelas 1-nya aku ketahuan, maksudnya nyokap aku tuh ada di situ, kayak guru aku ngelapor ke mama bilang kalau Hevita ini orangnya suka overthinking di kelas. Terus aku sempet bukan dimarahin sih, lebih kayak dinasehatin untuk stop overthinking kayak gitu-gitu. Kira sama kelas 1, waktu aku masuk ke BM, aku tuh bener-bener hidup aku tuh berubah drastis. Kayak overthinking tuh kayak Kayla tadi bilang, aku 50-50 jadinya. Dan kadang tuh kalau masalah gini, kadang aku overthinking masalahnya tuh beneran terjadi. Jadi kayak apa yang aku misal contoh, kayaknya aku bakalan dapat 50 deh, beneran besoknya aku dapat 50. Cuman pas aku mikirnya kayak enggak, aku yakin aku bisa, karena aku yakin aku udah belajar matang-matang, beneran besoknya itu 90 nilainya. Jadi kayak jadi gini tuh. Jadi pokoknya selama kamu berusaha nggak mau overthinking dan positive thinking terus kayak gitu-gitu, insya Allah pasti semuanya tuh kayak berjalan sesuai yang kalian harapkan gitu loh. Istilahnya iya bener banget ya. Jadi kayak jangan pernah berpikir kayak ya udah pokoknya go with the flow aja, jalannya gimana ya kalian ikutin aja gitu kan. Jadi ya udah santai aja, selama kalian jangan berlebihan. Bener kayak Dava bilang, jangan berlebihan overthinking gitu. Bener banget, karena emang a good mindset itu yang ngebikin kita buat kayak semangat buat menjalani keseharian gitu ya. Jadi kayak Nah, makasih banget nih teman-teman. Aku dapat banyak banget pelajaran setelah ngobrol sama kalian bertiga. Jadi intinya tuh ya, buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi kesulitan untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian, ayo pelan-pelan kita coba bangkit, pelan-pelan kita coba percaya diri, dan pelan-pelan kita memiliki pikiran yang positif. It's okay to take things slowly gitu kan. Yang penting kalian nyampe ke tujuan ya gitu ya. Kalian tuh harus ingat kalau misalnya kalian cantik, kalian keren, kalian love, kalian different, kalian unik gitu ya. Itu yang harus ditanemin tuh di mindset kita setiap harinya ya teman-teman. Betul banget. Nah, selanjutnya nih ya, aku tuh mau banget nih ngebahas tentang self diagnose. Wah, ini agak gitu nih ya topiknya. Pasti kalian punya orang-orang yang teman-teman yang ngelihat TikTok terus kayak ngelihat video tentang orang yang ada gangguan mental, terus mereka kayak aduh ini gue banget. Pasti kalian punya temen kayak gitu. Nah coba aku pengen ngedengar pengalaman dari Hanifah. Gimana nih Hanifah? Oh pernah banget kayak jadi beberapa ada temen gue beberapa gitu. Jadi dia lagi scroll TikTok, terus ada yang kalau bilang tadi tuh kayak tentang mental segala macam, terus ada link yang kayak buat diagnosa dia kena sakit mental apa kayak gitu. Akhirnya dia coba lah, diklik, dia coba dia isi, abis itu akhirnya dia kayak gue kena mental ini, dia bilang kayak gitu. Terus gue kayak lo percaya kayak dari kayak link-link kayak gitu, link-link gak jelas asal usul dari mana. Terus dia kayak akhirnya dia self diagnose kalau dia kena mental ini. Waktu itu dia bilang kayak gitu. Terus gue kayak lo jangan percaya kayak gitu, itu kan link gak jelas kayak gitu. Harusnya kalau emang lo ngerasa lo punya sakit mental atau segala macam, ya lo ke
orang yang bener-bener tepat kayak gitu, kayak ke dokter, ke psikolog kayak gitu kayak. Iya bener banget ya, karena ya nggak boleh percaya apa yang dikatakan online karena itu bukan dari profesional gitu ya kan. Benar. Betul. Terus oke, kalau dari Hevita gimana nih Hev? Wah, menarik banget nih kita nih berdiskusinya. Kalau Halifa kan tadi yang tentang ngecek dari internet kali ya. Nah, kalau teman gue tuh dia itu lebih kayak udah menyimpulkan diri dia sendiri, udah kena mental health gitu. Kalau dia udah diagnosa dirinya sendiri. Dan waktu itu gue tuh nggak deket sama dia sebenarnya, tapi temen adik gue, jadi gue deket dong. Nah terus dia ngomong gini ke gue, dia tuh emosi, gue nggak tahu dia emosi nggak jelas karena dia dapat nilai jelek. Terus tiba-tiba teman gue tuh kayak nenangin, kayak kamu tenang sabar, karena kan ini maksudnya semua orang tuh kan butuh, maksudnya pelajaran tuh butuh proses kan, nggak harus langsung 100 gitu, jalan dikit-dikit nanti pasti dapat sampai tujuan kamu gitu kan. Terus Betul. Terus dia ngomong gini, enggak aku tuh emang orangnya begini, aku tuh, kamu tau gak sih gue tuh kena mental health yang stres gitu-gitu. Terus abis itu gue akhirnya karena temen gue yang satunya banyak ngomong, dia tuh kayak ngomong, hah lu tau di mana, emang lu ke dokter gitu. Dia bilang enggak gue tuh suka ngeliat di berita-berita atau di internet tuh kalau orang kayak gini tuh gue kena katanya gitu. Terus gue kayak, lu yakin kayak 100% lu kena? Lu gitu kan. Gue yakin banget. Lu tau gak sih, dia cerita panjang, dia ngomong kalau di rumah dia juga suka marah, terus kadang di rumah dia kalau malam nangis dulu sebelum tidur. Terus gue kayak, kamu pernah cerita ini ke orang lain gak? Aku tanya gitu kan. Enggak sih, aku pendam sendiri, paling sahabat aku yang tahu sama kamu yang tahu, dia bilang gitu. Aku kayak, hah, kamu langsung diagnosis kalau kamu kena ini? Terus dia bilang, iya, aku percaya banget, Hev, kayak aku tuh bener-bener percaya kalau aku tuh kena, dia bilang gitu. Akhirnya tapi dari sekolah aku tuh ngundang dokter yang khusus kayak ngetes kita gitu loh, kayak apakah kita punya gejala tersebut gitu kan. Pas dites dia normal, di suratnya itu normal gitu misalnya. Cuman dia tuh stres karena selalu overthinking, Kak. Balik kayak tadi kita bilang, dia selalu overthinking yang macam-macam, menganggap dirinya tuh lebih dari orang lain gitu. Jadi dia tuh pengen kelihatan berbeda dari orang lain dengan dia bilang kalau dia tuh punya mental health gitu loh, kayak gue tuh beda dari orang lain, gue tuh emang kayak gini gitu loh. Ngerti gak? Jadi kayak semua dia tuh pengen nunjukin kebedaannya dia dari orang lain. Jadi dia nggak pengen kayak kita normal, dia nggak mau, dia kayak pengen nggak, gue tuh lebih daripada kalian karena gue punya ini gitu. Itu sudah termasuk ke diagnosa dirinya sendiri gak sih? Iya, dan sebenarnya ya aku sedikit cerita, pas aku SMP aku itu buat lulus harus nulis makalah ya kan. Nah makalah aku itu tentang kesehatan mental, pas banget. Nah itu kalau nggak salah ya, salah satu mungkin temennya Hevita itu kayak ada juga itu yang mereka merasa diri mereka tuh harus begini, itu sebenarnya juga ada tuh guys gangguan kesehatannya ya. Terus jadi tuh emang kayak orang tuh gampang banget ya gitu, malahan kadang-kadang orang-orang tuh pada nggak mau memiliki gangguan kesehatan mental, tapi mungkin karena mereka nganggep keren atau mereka kayak nganggep gimana, mereka jadi malah kepengen gitu ya, padahal bisa jadi orang yang punya itu mereka berusaha untuk menghilangi penyakit itu, tapi orang yang nggak punya malah ngaku-ngaku, buat apa gitu ya kan. Bayangin ya, malu nggak sih kalian ngomong kayak gitu di depan orang yang benar-benar mengalami kejadian itu? Bayangin. Menurut lo gimana sih, Dav, kalau misalnya sama orang-orang yang percaya sama kayak gini, menurut lo tuh gimana, Dav? Oke, kalau misalnya menurut gue sih, kalau misalnya yang percaya nih kayak self-diagnose. Tapi sebentar, sebelum itu gue mau cerita dulu deh sedikit. Boleh. Pengalaman temen gue yang gue rasain juga nih. Jadi kalau biasanya tuh ada nih temen gue yang kayak ngerasa kalau dia itu stres, dan pas lagi ngerasa dia itu stres, dia tuh cek nih langsung ke Google. Pas lagi lihat di Google nih, pas dibuka ini penyebab kematian dan lain hal, dan itu malah nambah kita makin stres gitu. Kalian pernah relate gak sih kayak gitu, kayak lihat Google malah jatuhnya bikin stres lagi, bukan untuk malah ngobatin gitu. Oh iya, kayak itu nggak sih kalau lu nyari kayak sakit kepala menyebab kematian. Nah, betul kayak gitu. Nah itu kan malah buat jadi makin stres lagi kan ya, kalau misalnya kita self-diagnose dari Google doang tuh. Nah sedangkan kalau misalnya kita bisa lebih nyari lagi nih, sebenarnya juga ada konsultasi dari pemerintah yang gratis, dan itu tuh bisa online ataupun offline. Jadi menurut gue kalau misalnya daripada kayak gitu, mending kita langsung aja ke tempat yang lebih khusus untuk penanganan itu gitu. Bener banget. Jadi pokoknya intinya cari bantuan dari profesional gitu ya kan ya. Betul. Dan stop
self diagnose itu benar-benar harus di stop banget guys. Dan kita udah ngebahas tentang banyak banget nih ya guys, dari awal tentang mental health, tentang insecurity, tentang social media yang ngebuat itu semakin parah, terus overthinking, terus sampai kita ngebahas tentang self diagnose. Intinya adalah kita tidak boleh menganggap kesehatan mental ini sebagai lelucon gitu ya, dan karena perasaan kita itu nyata gitu, dan kita nggak bisa ngebohongin perasaan kita. Dan insecurity, overthinking, ayo pelan-pelan kita berusaha untuk merubah itu. Nah, dari kita nggak kerasa nih, kita udah sampai di akhir podcast kita. Tapi sebelum itu aku mau dengar dulu nih dari Dava, Hevita sama Hanifa, apa sih yang udah kalian dapetin, dan mungkin ada kalimat-kalimat kalimat-kalimat manis untuk teman-teman kita di luar sana. Mungkin boleh dimulai dari Hevita. Oke, makasih kalian. Nah, untuk hari ini yang aku belajar tuh banyak banget sih, yang pasti kita nggak boleh menyalahkan guna kalimat kalau kalian kena kesehatan mental health kayak gitu. Karena jujur aja kalau kalian mau tahu, kayak Dava bilang juga, sekarang tuh udah ada konsultasi gratis. Nah, juga ada aplikasi. Kalau kalian kan mikir udah ada pandemi gini males jalan apa-apa, udah tenang, download aplikasi Halodoc. Ini bukan promosi nih, tapi emang benar-benar ada. Benar-benar ada. Nah, kalian konsultasi di situ, apalagi di situ ada gratis. Benar-benar ada gratis. Apa yang bilang Dava tuh bener banget, itu gratis, kayak sampai dokternya tuh yang udah puluhan tahun kerja jadi dokter, jadi kalian jangan khawatir gitu. Nah, jadi jangan buat alasan pandemi itu untuk kalian nggak mau pergi ke dokter untuk ngecek diri kalian. Daripada kalian salah gunain kalimat tersebut, kalian tuh bisa juga menyinggung orang yang terkena penyakit tersebut. Karena apa? Kalau kalian sadari, orang yang terkena penyakit itu malah nggak pengen nunjukin dirinya punya gitu. Malah dia tuh sembunyiin dirinya penyakit yang mereka punya. Karena menurut mereka tuh malu kalau punya kayak gitu. Tapi kenapa kalian malah banggain? Terus kalian banggain, tapi malah kalian salah gunakan kata-kata tersebut gitu. Dan untuk kalian yang di luar sana yang memiliki penyakit kesehatan mental, kalian nggak perlu merasa malu atau nggak usah takut. Kita di sini ada untuk kalian semua. Dokter juga ada di luar sana banyak yang pasti mau mendengarkan kalian. Dan yang pastinya kalian harus tetap semangat, karena tetap di mata kita semua kalian itu orang normal kayak kita. Kita pasti nggak akan mandang kalian mau punya penyakit apa, karena yang pasti kita itu hidup di sini sama, semuanya sama di sini, nggak ada yang berbeda. Mau itu dari kamu punya apa, semua sama di sini. Jadi kalian harus tetap berjuang, harus tetap semangat, harus positive thinking terus. Dan yang pasti kalau orang Muslim mungkin kayak jangan lupa terus berdoa, minta kesembuhan untuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap perjalanan pasti ada tujuan yang baik untuk kita semua. Amin, betul banget ya. Terima kasih banyak Hevita atas kata-kata manisnya. Nah, selanjutnya nih aku mau mendengar kata-kata terakhir atau kata-kata manis dari Hanifah. Oke, banyak banget ya yang aku dapetin dari podcast kali ini dari teman-teman dari BM400. Intinya ya, kalau menurut aku insecure, overthinking itu adalah hal-hal wajar yang semua manusia pasti pernah ngerasain gitu. Intinya adalah jangan berlebihan. Sama satu lagi tentang kayak kalau kalian ngerasa benar-benar kalian punya gangguan kesehatan mental, janganlah sembarangan ngisi link terus self diagnose kayak gitu. Bener kata si Hevita tadi, lebih baik kalau kalian memang malas keluar kayak gitu, ya udah sekarang ada aplikasi kayak Halodoc kayak gitu. Terus juga yang dibilang Dava, ada juga pemerintah menyediakan konsultan kayak gitu. Tetap semangat buat kalian semua. Insecure dan overthinking itu adalah hal biasa. Tetap semangat terus. Oke, terima kasih banyak Hanifah. Nah, next yang terakhir dari Dava. Oke, dari bener banget nih kata Hevita, kata Hanifah, aku setuju banget. Dan aku mau nambahin aja, mungkin banyak juga teman-teman yang di luar sana kayak malu untuk datang ke psikolog atau ke psikiater karena masih tabu ya, banyakan kayak nanti malah takut dihujat dan lain hal. Dan di sini aku mau nekenin kalau misalnya jangan takut kalau misalnya kalian emang merasa kalau kalian butuh bantuan dari konsul-konsul yang lebih expert di bidangnya gitu. Nah, betul banget. Nah, di situ kita juga ada buat kalian. Jadi kalian jangan takut kalau misalnya kalian itu emang butuh kita. Dan aku mau satu kalimat aja nih untuk penutup dari aku. Love yourself, love others,
and make a better society gitu. Oke, betul banget. Make a better society. Jadi jangan hanya kita juga harus ngelihat diri kita. Kita udah menjadi keluarga yang baik belum? Kita udah menjadi teman yang baik belum? Kita udah menjadi tetangga yang baik belum? Kita ya Dava ya maksudnya ya. Betul, 100. Karena bisa jadi omongan baik dari kalian hari ini itu bisa menyelamatkan nyawa hari itu ya. Jadi maka dari itu dari podcast hari ini aku ingin mengajak teman-teman yang lainnya untuk terus semangat dan juga untuk terus ayo kita berjuang bersama-sama, karena seperti yang tadi teman-teman aku bilang, kalian gak sendiri dunia ini. Dan untuk teman-teman dan masyarakat di luar sana yang mungkin belum begitu mengenal tentang mental health, ayo kita sebarkan awareness about mental health and they does matter, okay? Terus pokoknya buat kalian di luar sana yang masih ngerasa insecure, overthinking, it's okay, pelan-pelan. Karena yang tadi aku udah bilang, kalian cantik, kalian ganteng dengan pokoknya dengan semua macam gaya kalian. And don't forget, bener kata Dava, don't forget to love yourself. Sekian dari acara podcast kolaborasi antara SMA Negeri 50 Jakarta dengan SMA Bakti Mulia 400. Terima kasih karena telah mendengarkan and see you kapan-kapan. Thank you. Dadah.